yang kita lakukan dalam keseharian, lalu kebaikan itu kita tinggalkan karena ada kepentingan yang amat sangat urgen, maka tidak sedikit pun mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mudah-mudahan ini almarhumah diberikan pahala ganjaran ngajinya, mengamalkan ilmunya, dan juga mengurus begitu banyak anaknya. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda dan diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya hanya berpesan saja kepada ahli waris Ibu Ijah, yaitu ada Kang Abbas, ada adiknya itu adalah Kang Endet, Kang Dedek, yang ketiga adalah Kang Endet, yang keempat adalah Kang Andi. Mungkin sedikit banyak almarhumah ini meninggalkan warisan, ya. Meninggalkan warisan oleh karena ketika sudah selesai pelaksanaan daripada tahlilan ini tentu ada sedikit banyak peninggalannya. Nah maka setelah selesai daripada menyelesaikan urusan-urusan daripada almarhumah termasuk hutang-hutangnya, maka jagalah daripada pembagian warisan itu dengan seadil-adilnya. Jangan sampai gara-gara warisan saudara sama saudara, adik sama kakak bermusuhan. Ini tidak sedikit, hadirin. Jadi kadang-kadang nilai persaudaraan, padahal persaudaraan satu kandung, kalah dengan nilai uang hanya puluhan bahkan ratusan juta. Seharusnya kita mengalahkan daripada nilai rupiah, nilai materi. Lebih berharga adalah nilai persaudaraan. Nah oleh karena itu perlu dimusyawarahkan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau terjadi keributan, ketidakadilan, maka ada dampaknya buat almarhumah. Kenapa almarhumah ini kan, kalau sebagian ulama mengatakan ruh orang yang meninggal itu masih ada di sekitar rumah. Walaupun barangkali belum ada katanya hadisnya seperti itu, tapi tetap aja ulama ada yang mengatakan seperti itu. Nah setelah selesai 7 hari ini melihat keluarganya seperti apa pembagian warisannya, baik apa tidak, rukun apa tidak. Apabila rukun dan baik, maka almarhumah kembali ke kuburan dengan penuh riang gembira dan penuh tertawa dan kebahagiaan yang amat sangat besar, karena anak-anaknya telah begitu baik dan rukun untuk membagi warisan walaupun tidak seberapa. Nah oleh karena kalau Islam itu menganjurkan kalau pembagian warisan itu disegerakan, jangan dilama-lamakan. Ya karena kalau dilama-lamakan khawatir termasuk pembagian alat rumah tangga, baik itu piring ataupun juga tesi atau lain sebagainya. Kalau toh kita salah satu mau mengambil daripada harta benda yang di dalamnya, maka harus ada ridho dari saudara-saudara yang lainnya. Hadirin, begitu ya. Jadi pembagian warisan dipercepat itu lebih baik. Apalagi ini laki-laki semua. Laki-laki semua berarti rata. Kalau Ibu Ijah ini meninggalkan warisan 100 juta, maka tinggal dibagi 4 setelah selesai pengurusan daripada jenazah yang telah meninggal dunia tadi. Hadirin jamaah tahlilan rahimakumullah. Nah yang kedua, bagi kita yang masih hidup, kematian itu adalah merupakan ibrah, merupakan nasihat bahwa semua kita ini akan meninggal dunia, dan itu pasti, dan juga tidak bisa dipastikan dan juga dikira-kira kapan kematian itu akan datang. Yang jelas datangnya kematian itu secara tiba-tiba dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dan semua kita yang tentunya kebanyakan khawatir dan khawatir dan takut akan kematian. Jangankan kita, Nabi Daud ketika kedatangan malaikat Israel itu, Pangkos ketakutan. Ketika dia tahu bahwa tamunya adalah malaikat Israel, ketakutan. Dia minta angin membawa dengan secepat-cepatnya agar menjauh daripada malaikat
Israel kan Nabi Daud itu bisa mengatur angin. Angin digedein bisa, diberhentiin bisa. Termasuk Nabi Daud itu bisa mengatur aliran air. Dialirkan bisa ngalir, diberhentikan berhenti. Termasuk ngelemesin besi. Itu keistimewaan beliau. Nah, Nabi Daud ini ketika tahu bahwa tamunya adalah malaikat Israel, wahai angin, bawalah aku sekencang-kencangnya dan sejauh-jauhnya agar tidak diikuti oleh malaikat Israel. Malakul maut was jauh, datanglah sampai ke karang bolong. Ya, sampai ke gua. Ternyata sampai sana Israel sudah menunggu duluan di sana. Astagfirullahaladzim, udah di sini. Nah, itulah al-mautu allazi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Jadi kematian itu kita berlari kalau memang sudah saatnya. Kemanapun kita berlari tetap akan dikejar oleh malaikat Israel. Akan dikejar walaupun sampai ke Antartika. Begitu mau kalau kata para ulama. Nah, jadi intinya begitu. Mudah-mudahan semua kita ini dengan adanya kematian tetangga kita, saudara kita, menjadi ibrah buat kita dengan meningkatkan amal ibadah, baik amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah kita sesama manusia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.